Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Hadratil Mukarram wal Muhtaram, yang saya hormati guru kita Ustaz Syafi'i. Yang terhormat Al Mukarram wal Muhtaram kepada guru kita Ustaz Idang Pinanjung. Yang terhormat kepada guru kita Ustaz Nasim. Yang terhormat kepada Ketua DKM Musholah Nurul Hidayah yaitu Bang Aceh. Yang terhormat kepada guru kita Ustaz Syafaruddin. Yang terhormat kepada jamaah semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Alhamdulillah, di pada malam ini, malam yang mulia, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan atas aktivitas di pada Mamperbo ini, yaitu melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita semua, kita awali niat bismillahirrahmanirrahim untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat ma'asalam mari kita limpah curahkan ke baginda Nabiyana wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajak kepada kita dari alam kebodohan sehingga menjadi alam terang benderang. Para jamaah rahimakumullah, berhubung guru kita sedang ada acara, saya tadi di WA jangan sampai perek yang kelima 25 untuk menyampaikan kepada jamaah. Tadi saya nggak sanggup, saya dikenakan ya apalah bisa saya. Tapi mudah-mudahan saya memaksakan diri dikenakan atas kewajiban. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada jamaah mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus kepada diri saya, umumnya kepada jamaah semuanya. Para jamaah rahimakumullah, saya minta doa kepada jamaah, mudah-mudahan guru kita bersama yang di Cianjur yang sedang kritis, yang semalam saya sambil thalabul ilmi ke Cianjur, ternyata guru kita udah nggak bisa ngomong bisa musik tapi nggak ada suaranya, udah nggak daya upaya. Mudah-mudahan Allah itu sifat murah, mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang ada di Cianjur mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, saking kita mulia-mulianya untuk melaksanakan thalabul ilmi, sehingga kita ngelengkah dua kaki kita dari rumah kita akan menuju ke tempat pengajian ini yang luar biasa gedenya, yang luar biasa fadilahnya. Kalau seandainya umat Islam tahu semua untuk fadilahnya bagi orang yang melaksanakan thalabul ilmi, pasti orang di alam dunia ini berontok-rontok untuk menuju tempat thalabul ilmi. Lantaran ganjarannya dan fadilahnya ini yang luar biasa gedenya, sehingga dauhan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maninta pola dia ta'allama gubiro lahu qabla ayah tua. Barang siapa yang melengkahkan dua kaki kita untuk ikhlas lillahi ta'ala akan menuntut ilmu di tempat pengajian, selengkah demi selengkahnya kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita bandingkan dengan ibadah kita, sedangkan ibadah kita ini masih kena jauh sama jalan yang benar. Kalau bukan mengharapkan dari rahmat Allah, kalau bukan kita hanya pengen dari ridhonya Allah, kita mah mual bakalan bisa masuk surga. Dikarenakan ibadah kita ini masih banyak kesalahan. Boroning istilahnya yang bangsa kita. Pangkat waliullah Tuan Syekh Abdul Qadir
Yang begitu wali kutub tetap dia munajat ke eyangnya, munajat ke Allah Subhanahu wa taala, ngakukan diri dia itu yang dosanya ibarat budak laut. Apalagi kita yang hina, yang sehari-harinya kita enggak luput dari dosa. Boroning kita di perjalanan, di rumah aja kadang-kadang sama keluarga kita udah dosa, gibah kadang-kadang. Inilah keteledoran kita untuk koreksi antara sifat-sifat dosa yang ada di diri kita. Jadi kita, selagi kita mau mengaji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hampura kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jauhkan Kanjeng Rasul yang tadi telah diterangkan. Maninta kola liyata lama gufirolahu qobla ayat 2. Barang siapa yang melangkahkan dua kakinya untuk melaksanakan ilmu, pasti dihampura selangkah demi selangkahnya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakal pasti itu mudah-mudahan dosa kita tuh bakal rontok. Apalagi kalau seumpamanya jauh kita melaksanakan ngajinya nih dari daerah seberang ke Tayamah Hakim. Kalau kita hitung selangkah demi langkahnya itu mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah dan memberi maghfirah kepada kita. Untung bagi orang yang mau melaksanakan tolabul ilmi, dikarenakan tolabul ilmi ini yang hukumnya wajib. Dauhan Kanjeng Rasul, man aroda dunya falaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah falaihi bil ilmi, wa man aroda huma falaihi bil ilmi. Barang siapa yang akan mengerjakan aliyah dunia itu harus pakai ilmu. Barang siapa yang mengerjakan aliyah akhirat harus pakai ilmu. Jadi antara dunia dan akhirat itu farodahuma falaihi bil ilmi. Aliyah dunia harus pakai ilmu, apalagi aliyah akhirat. Contohnya aja Bapak, kalau seandainya kita bekerja di dunia untuk nafkah keluarga kita, yang bentuknya yang padahal itu bentuk aliyah dunia, kita mau kulik seumpamanya atau mau kerja kepada orang lain itu aliyah dunia. Tapi kalau dibarengin dengan ilmu itu menjadi amal akhirat. Bagaimana secara dibarenginnya? Yaitu kita niatkan bahwa kasab kita ini semata-mata mencari untuk keluarga kita. Sedangkan qalabul halal faridotun badal faridot. Mencari harta dunia itu diwajibkan setelah membebaskan yang kewajiban. Contoh kalau seumpamanya gini, artinya kita boleh mencari aliyah dunia itu sabadal faridot setelah menggugurkan kewajiban. Contoh, Bapak mau melaksanakan kerja di pada hari Jumat seumpamanya. Nah, di pada hari Jumat itu Bapak wajib seumpamanya melaksanakan mencari aliyah dunia, mencari nafkah untuk keluarga kita. Apaan kalau seandainya kita enggak kerja, kan kadang-kadang menyebutnya marah ya Pak. Udah dikatain apa baik, kamu kalau pagi-pagi tidur mau dipakai mulut kali, dia marah mulut, kata merebut. Nah, kita wajib untuk melaksanakan kasab aliyah dunia dengan badal farido. Setelah kita melaksanakan fardu, kalau seandainya kita jam 10 berangkat pada hari Jumat, otomatis kita kalau berangkat jauh mual bakal kekejar itu Jumat di kampung kita. Otomatis setelah kita melaksanakan Jumat baru kita melaksanakan aliyah dunia. Kalau seandainya kita tidak melaksanakan aliyah akhirat, yang kita kejar aliyah dunia itu bakal diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara dunia dengan akhirat kudu seimbang. Dia bilang barangkali kita kebanyakan akhirat begitu, dan namanya kita iman kita kadang-kadang apa masih lembek lah. Dia banyak yang kegoda amalnya seperti itu ya, aku kita minimal aku jangan apa perbedaan. Dunia kita sebutnya melaksanakan untuk mencari nafkah aliyah dunia, akhirat pun kudu sebut. Bila mana ada pengajian, ayo kita datang. Bila mana ada yang jalan kebaikan, ayo kita kerjakan. Ini namanya antara mencari aliyah dunia dan aliyah akhirat itu sama-sama sebut. Itulah yang harus kita kerjakan. Dikarenakan masalah akhirat kalau nggak dibangun dengan secara ilmu,
yang luar biasa takutnya Bapak. Boronin kita masalah yang dalam ilmunya. Masalah sholat aja Pak. Masalah sholat saya ngajar di Al-Fitrah udah 1 tahun. Ternyata bab sholat itu belum tamat. 1 tahun, ya Allah, saking dalamnya ini bab sholat. Bukan kita cukup sholat hanya jungkal-jungkal, ternyata kita kupas ilmunya Bapak yang luar biasa. Banyak kalau kita akutkan sholat kita apa menurut keterangan para ulama yang salah. Nah inilah ilmu, kalau kita sering datang di tempat pengajian mungkin sedikit-sedikit kita bisa membedakan. Oh berarti sholat yang kita kerjakan itu salah, enggak akur sama keterangan para ulama. Kita baikinlah setelah kita mendengar di tempat pengajian. Jangan jauh Pak, saya contohkan. Maaf ini seminggu kayak. Jangan jauh-jauh kita menuju bab sholat aja pada yang pegawai nama kita sehari-hari kita kerjakan ya Pak ya. Soalnya apa? Bab sholat ini kalau seandainya nih Pak, kita enggak ada umur. Yang pertama ditanya oleh malaikat munkar wa nakir tentang masalah sholat. Kalau seandainya sholatnya bagus, sempurna, syarat rukunnya, qad aflaha, dia bakal bahagia. Tapi kalau seandainya sholatnya amburadul, tidak sempurna syarat rukunnya, bakal cilaka yang mana? Semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan amal yang pertama yang ditanya itu udah ditolak. Hajinya ditolak, umrohnya ditolak, dikarenakan apa? Enggak mau belajar bab sholat. Ini aku saking penting-pentingnya kita belajar di bab sholat. Kalau seandainya nih Bapak, kita udah belajar, ternyata yang kita akurkan sholat kita sama pendapat para ulama beda. Tapi kita masih mau belajar, masih mau ngaji di tempat pengajian. Mudah-mudahan ada dalam makfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya kita enggak mau duduk di tempat pengajian, udah enggak bisa, udah enggak apa, enggak mau hadir lagi di tempat pengajian, di grup udah bilang pengajian pada malam Rebo di musola Nurul Hidayah. Enjoy aja biarpun ada grup. Ini namanya orang yang tidak memerlukan di bidang agama. Dia tuh yang seperti itu, biarpun getol ibadah tapi enggak mau ngaji. Salah ibadahnya teh, enggak akur, enggak sesuai dengan keterangan para ulama. Wallahu alam, yang gitu mah tahu mendapatkan hampura tahu enggak. Dan kata ulama yang mendapatkan hampura yang bila mana orang itu mau belajar. Dikenakan disebutnya kalau orang mau belajar itu orang lagi belajar. Enggak bedanya anak kita gini Pak. Anak kita sekolah SD terus dia baca Fatihah seumpamanya salah, apa kata kita? Dia mau masih kecil, masih belajar kayaknya kan gitu ya, masih diampura sama kita. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemungkinan seperti itu. Kalau memang kita mau belajar, mudah-mudahan ada dalam makfirahnya Allah, dikenakan kita itu masih dalam orang belajar. Contoh Bapak, saya kemarin nerangkan di Masjid Al-Fitrah tentang masalah sholat yang tertinggal rukun Bapak. Mohon maaf kalau yang bagi udah hafal yang urunan supaya lebih lancar gitu Pak ya. Yang belum ngerti supaya lebih ngerti. Yang artinya tertinggal di dalam rukun sholat. Sedangkan rukun itu yang 18 rukun sholat berikut tartib. Mau enggak mau bila mana kita di dalam sholat itu harus dikerjakan rukun tuh. Kalau seandainya tertinggal satu rukun di dalam sholat, berarti sholat kita beda sama sunat. Beda sama sunat hayat dan sunat abad. Di dalam sholat kan mengandung 3 Pak. Rukun, sunat abad, dan sunat hayat. Mana yang dinamai rukun, mana yang dinamai sunat abad, mana yang dinamai sunat hayat. Kudu bisa membedakan yang 3 nih. Makanya banyak nih Pak. Yang satu aja yang rukunnya ada 18. Apa-apa mau tahu kalau nggak duduk di tempat pengajian. Yang namanya sunat abad, sunat apa? Apa seperti apa contohnya? Mau tahu kalau bukan duduk di tempat pengajian. Inilah kita harus rajin duduk di tempat pengajian. Sehingga tertinggalnya rukun Pak. Kalau seumpamanya Bapak udah takbir,
Allahu Akbar. Nah, sedangkan rukun yang nomor kedua yaitu membaca Fatihah. Membaca Fatihah itu termasuk rukun. Kari-kari Bapak sholatnya banyak melawung. Dikarenakan kita emang usia udah tua, kadang-kadang ya buru-buru Bapak, saya sendiri Pak banyak lupa. Kalau seandainya khusyuk termasuk rukun sholat, mau sah sholat kita Pak. Alhamdulillah para ulama itu kesianan sama kita. Khusyuk teh enggak termasuk rukun sholat. Apaan kadang-kadang kita setelah takbir ingat bukan nama sholat. Iya Pak kan? Allahu Akbar. Ingat amambe belum diangkat, komo kalau hujan. Iya, ingat komo kalau bocah nangis mak, wah udah lupa-lupa pikiran. Enggak khusyuk pisan itu sholat. Untungnya sholat enggak dipakai, khusyuk itu tidak dipakai rukun sholat. Tiba-tiba kita tidak membaca Fatihah setelah takbir teh. Sedangkan Fatihah itu rukun sholat. Ayo kita setelah takbir teh langsung ruku, dikenakan pikiran lagi melawung. Ya Allah, di dalam ruku teh Bapak ingat, kita teh tadi setelah takbir belum baca Fatihah. Sedangkan Fatihah termasuk rukun. Coba bagaimana kita apa lanjut apa balik lagi? Coba saya nanya. Lanjut apa balik lagi? Lanjut. Berarti belum pada paham. Yang mudah-mudahan kita yang udah paham supaya lebih paham, yang belum paham supaya paham ini tentang masalah sholat. Kalau seandainya kita membaca Fatihah tertinggal rukun sholat nih, bukan hanya Fatihah aja Pak, rukun yang 18 tertinggal satu, nggak sah sholatnya. Kita setelah takbir membaca Fatihah, setelah takbir kita tidak membaca Fatihah dikarenakan kita lupa, langsung kita melaksanakan sujud. Di dalam sujud keretek hati kita ingat, eling kita, ya Allah ya Rabbi, sholatnya tidak membaca Fatihah. Bagaimana tuh? Harus kita kembali diri melaksanakan membaca Fatihah. Nah, itu contoh seperti itu. Sekarang nih, yang kedua, kalau seumpamanya sholat tidak membaca Fatihah langsung ruku, sujud 2 kali terus balik lagi kita melaksanakan rakaat yang kedua. Mau baca Fatihah, ingat rakaat pertama belum baca Fatihah. Bagaimana yang gitu? Lanjutin yang seperti itu mah. Bagaimana akhirnya? Jangan dihitung rakaat yang pertama. Dikenakan tertinggal rukun yaitu tidak membaca Fatihah. Nah nanti kudu diiringi dengan sujud. Enggak bisa tertinggalnya rukun sholat satu diganti dengan sujud sahwi. Dikarenakan apa? Sujud sahwi ini untuk menyampurnakan sholat. Gitu Pak ya? Enggak bisa, enggak baca Fatihah, rakaat yang keempat langsung melaksanakan sujud sahwi, tidak bisa. Yang namanya rukun itu enggak bisa digomeng-gomeng, harus dilaksanakan. Nah, ketika kita udah menguluk salam di rakaat yang setelah baca at-tahiyat, dikenakan rakaat yang pertama tadi kita baca Fatihah, harus kita menambah sholat 1 rakaat lagi. Yang 4 jadi 5, yang 3 jadi 4, enggak jadi masalah. Kalau memang tertinggalnya seperti tadi Pak, tertinggal baca Fatihah, ingat-ingat kita rakaat yang kedua bahwa kita belum baca Fatihah. Kalau kata di kitab takrib itu contoh yang semisilnya. Contoh itu yang semisilnya, arti yang semisilnya tertinggal baca Fatihah, ketemu dibaca Fatihah, itu harus dilanjut. Kalau sebelum baca meningkat di rakaat yang kedua kita masih kena di dalam sujud nih, mudah baik sujud yang kedua belum tadi kita ingat belum baca Fatihah, harus balik lagi kita berdiri langsung kita baca Fatihah. Ngerti nggak Pak? Mudah-mudahan Pak. Soalnya kita kadang-kadang takbiran banyak melawan ya Pak ya. Iya, takut kejadian seperti itu. Kadang bukan Fatihah, sujud kadang-kadang. Sujud kita hanya 1 kali. Itu tanyanya harus dikembalikan lagi. Itu nggak bisa diganti dengan sujud. Nggak bisa diganti dengan sujud sahwi, bukan rukun. Yaitu yang meninggalkan sunat abad. Bisa diganti dengan sujud sahwi yang orang yang meninggalkan sunat abad. Apa
Apakah yang dinamakan sunat abad yang harus diganti dengan sujud sahwi? Seperti kita duduk tahiyat awal tidak melaksanakan duduk. Entas kita sujud 2 kali, di pada rakaat kedua langsung kita berdiri. Enggak taunya si makmum subhanallah, subhanallah. Berarti dia membilangin si ngebilanginnya terlambat. Si imam udah diri begini Pak, dia masih subhanallah, subhanallah. Barang siapa yang udah melaksanakan rukun tertinggal, rukun sunat abad, itu tidak bisa kembali. Enggak boleh si imam balik lagi duduk untuk melaksanakan sujud sahwi. Atau kita udah berdiri, kita ingat tidak melaksanakan sujud sahwi, duduk antara 2 sujud, kita tidak bisa kembali lagi, harus dilanjutkan. Itu namanya tertinggal sunat abad. Nanti bila mana kita setelah tahiyat membaca tahiyat, baru kita sunat sujud sahwi. Ini pentingnya ilmu. Maka jangan bosan-bosan banyak untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan di dalam ibadah mudah-mudahan ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya doakan interpretasi saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus saya kemudian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.